Salam, perkenalkan nama saya Antonius H. Citra Wijaya, mahasiswa program Dr. Ilmu Akuntansi FEB UGM. Saat ini akan presentasi penelitian disertasi dengan judul Pengaruh Maturitas Pengukuran Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dan Kinerja Pemerintah Daerah. Saya berterima kasih kepada tim promotor saya, yang terhormat Pak Rusdi Akbar, Prof. Abdul Halim, dan Bapak Afiandi Okta Maulana atas bimbingannya selama ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktek pengukuran dan manajemen kinerja organisasi publik yang telah mencapai tahap matang. Karena reformasi New Public Management lebih dari 40 tahun, sehingga diperlukan evaluasi untuk menguji efektivitas dan konsekuensinya. Matang artinya beralih dari praktek pengukuran kinerja kepada praktek manajemen kinerja, dan lebih banyak menggunakan pendekatan rasional di dalam pengukuran kinerja. Di dalam konteks pemerintah daerah, peralihan ini sudah berlangsung selama 20 tahun dan menjadi tren perubahan di dalam organisasi lokal atau pemerintah daerah secara global. Nah, di Indonesia, mekanisme manajemen pengukuran kinerja Pemda terdapat di dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau dengan kata lain SAKIP. Nah, di dalam evaluasi terakhir di dalam Menpan RB tahun 2024, hasil evaluasi hingga tahun 2023 terdapat 77% Pemda berada pada kategori baik sampai dengan sangat memuaskan. Hasil ini dinilai adanya peningkatan selama 10 tahun terakhir. Namun, beberapa penelitian yang terkini juga menganggap bahwa Pemda Indonesia dianggap masih berada pada tahap awal menengah dalam penerapan manajemen kinerja. Di dalam penelitian yang lain mengatakan bahwa komitmen Indonesia menggunakan pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi, namun masih dianggap kurang efektif. Dalam penelitian Prabowo mengatakan bahwa praktek pengukuran kinerja di Indonesia belum mencapai tahap manajemen kinerja dan lebih cenderung simbolik dibandingkan rasional. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa masih jarang penelitian yang fokus pada kematangan pengukuran kinerja di organisasi publik. Dan masih jarang juga penelitian terkait dengan pengukuran kinerja dalam konteks rasional di negara-negara berkembang. Masalah penelitian, seperti yang tadi sudah disampaikan, maturitas itu fokus pada efektivitas praktek pengukuran kinerja organisasi publik dan terdapat pergeseran definisi dari pengukuran kinerja kepada manajemen kinerja. Pengukuran kinerja yang matang itu mengarah pada penggunaan informasi kinerja yang lebih besar. Namun, informasi kinerja yang tersedia ada, tetapi tidak digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan, malah menjadi biaya. Informasi kinerja yang ada pun lebih berfokus pada aspek keuangan. Dan penggunaan pengukuran kinerja masih secara simbolis, oportunistik, dan retoris. Penggunaan pengukuran kerja di Pemda Indonesia hanya untuk memenuhi kewajiban formal dibandingkan digunakan untuk perencanaan program, sehingga bermasalah dalam konteks rasional. Praktek kinerja Indonesia belum konsisten dengan konsep manajemen kerja yang diharapkan dalam reformasi New Public Management. Sehingga ada keraguan seberapa baik organisasi publik menggunakan informasi kinerja. Diperlukan analisis holistik antara penggunaan pengukuran kerja, capaian akuntabilitas dan kinerja Pemda yang masih terbatas di dalam literatur akuntansi manajemen. Sebagai bukti yang terakhir, local government di Korea Selatan itu gagal meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari pengukuran kinerja. Sehingga evaluasi penggunaan pengukuran kerja bisa menjawab seberapa baik pemerintah daerah menggunakan informasi kinerja dan mengelola kinerja. Model maturitas yang di dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab seberapa rasional penerapan pengukuran kinerja di organisasi publik, dalam hal ini pemerintah daerah.
Sehingga pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini adalah ada 4. Yang pertama, berapa sih indeks tingkat maturitas pengukuran kerja di pemerintah daerah? Apakah tingkat maturitas pengukuran kerja berpengaruh pada akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah? Apa saja kemungkinan dari hasil penggunaan model kerja maturitas pengukuran kinerja, dan bagaimana pengaruh penggunaan model maturitas pengukuran kinerja pada akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah daerah? Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengevaluasi penggunaan pengukuran dan manajemen kerja di Pemda Indonesia. Yang kedua, membuktikan secara empiris pengaruh antara tingkat maturitas pengukuran kerja terhadap akuntabilitas publik dan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, mengeksplorasi hasil penerapan model maturitas ALAK dan bagaimana penerapan model maturitas pemerintah daerah pengukuran kerja dapat mencerminkan akuntabilitas publik dan kinerja Pemda. Penelitian ini dimotivasi, ada 2 motivasinya. Yang pertama, membuktikan validasi antar konteks di Pemda di negara berkembang, khususnya Indonesia, atas penerapan model maturitas pengukuran kinerja. Dan yang kedua, membuktikan secara empiris pengaruh tingkat maturitas pengukuran kerja pada akuntabilitas publik dan kinerja Pemda. Penelitian ini memberi kontribusi empiris, teoritis, dan praktis. Secara empiris, sebagian besar penelitian di negara berkembang berfokus pada konteks simbolis, sehingga penelitian ini dari segi rasional, karena belum banyak yang dieksplorasi. Yang kedua, secara empiris menguji apakah model maturitas dapat diaplikasikan pada birokrasi Pemda Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda dari negara-negara maju. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan 3 teori. Yang pertama, goal setting theory. Yang kedua, organizational control theory. Dan institutional theory sebagai lensa teori dalam penelitian ini. Secara praktis, memberikan variasi informasi dan pemahaman tambahan kepada Pemda Indonesia tentang kondisi praktek pengukuran kinerja saat ini dengan menggunakan model maturitas. Dan kontribusi praktis berikutnya yaitu bagi pembuat kebijakan dan regulator dapat mengembangkan strategi peningkatan akuntabilitas publik dan capaian kinerja Pemda. Batasan-batasan penelitian ini ada 5. Yang pertama, penelitian dilaksanakan pada lingkup Pemda. Merujuk pada ALAK, model pengukuran ini belum diterapkan pada organisasi publik lainnya, kecuali di pendidikan tinggi, sehingga penelitian kali ini difokuskan pada lingkup Pemda. Kenapa Pemda? Karena menurut Jin tahun 2013, efisiensi Pemda lebih rendah dibandingkan sektor-sektor yang lain. Dan menurut Prabowo, pelaporan kinerja Indonesia belum konsisten dengan konsep manajemen kinerja dan penggunaan pengukuran kerja yang signifikan di level Pemda. Karena seperti tadi sudah disampaikan, sudah 2 dekade praktek penggunaannya. Dan yang terakhir, adopsi pengukuran kerja lebih dominan di Pemda, tetapi realisasi prosesnya belum maksimal. Masuk dalam literatur review, ini adalah model maturitas pengukuran kinerja. Ada 3 grup dan 7 elemen. Dan kita akan bahas satu persatu di dalam pengembangan hipotesis nantinya. Landasan teori ada 3. Yang pertama, goal setting theory. Goal setting theory adalah umpan balik informasi dari sistem pengukuran kerja untuk memberikan kesempatan dalam menetapkan tujuan yang lebih menuntut di masa depan, memberikan informasi mengenai strategi tugas yang lebih baik, dan meningkatkan motivasi penggunaan data kinerja dalam pengambilan keputusan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan elemen 1 dan 2 di dalam model maturitas. Lalu yang kedua, organizational control theory. Dalam teori ini, organisasi dapat memberi pengaruh melalui pengukuran kerja untuk mencapai tujuannya. Di dalam teori ini ada 5 elemen, tetapi di dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 elemennya. Yang pertama adalah technical control, yaitu aspek rasional, terencana, birokratis, dan struktur organisasi. Dan social control, yaitu berfokus pada aspek budaya dan perilaku. Untuk elemen 3 sampai dengan 7 akan lebih banyak menggunakan sudut pandang dari teori ini.
Dan yang ketiga adalah institutional theory, yaitu mengeksplorasi bagaimana aturan dan budaya membentuk perilaku organisasi. Ada beberapa sudut pandang di dalam teori ini, tetapi di dalam penelitian ini menggunakan dua sudut pandangnya, yaitu yang pertama tindakan rasional dan ritualistik, karena di Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang. Dalam praktek pengukuran kinerja masih adanya perdebatan di situ. Dan sudut pandang kedua adalah decoupling, yaitu antara praktek dengan yang dilaporkan biasanya berbeda. Nah, teori ini menyoroti perilaku simbolis dan pencarian legitimasi, khususnya Indonesia yang masih didominasi tekanan institusional, dan melampaui efisiensi teknis dan menganalisis dinamika sosial dan budaya di balik praktek pengukuran kerja. Ini adalah tabel untuk menjelaskan bagaimana teori dapat menjadi landasan untuk menjelaskan masing-masing elemen di dalam model maturitas pengukuran kinerja. Dalam pengembangan hipotesis, yang pertama, pengukuran kinerja menghasilkan informasi dalam laporan kinerja. Informasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Terkait dengan capaian kinerja, integrasi antara sistem perencanaan strategis dan sistem manajemen kerja adalah proses yang berlanjut. Ditingkatkan dari waktu ke waktu dalam organisasi publik dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap stakeholders. Sehingga hipotesis 1 A dan B adalah penggunaan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan berpengaruh positif pada capaian akuntabilitas publik dan penyelarasan dan prioritisasi strategis berpengaruh positif pada capaian akuntabilitas publik. Yang berikutnya untuk elemen 3-5, penggunaan model logik memungkinkan manajer program dapat mengkomunikasikan value atau nilai program mereka kepada pemangku kepentingan. Yang berikutnya adalah di dalam pengukuran kerja, informasi kuantitatif maupun kualitatif itu menjadi alat yang praktis bagi pengguna dapat memantau kegiatan organisasi dan mencapai akuntabilitas publik. Dan yang ketiga adalah analisis naratif atau komentar dapat membantu organisasi publik untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan stakeholders dan menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Sehingga dari pengembangan hipotesis ini ada 3 hipotesis yang dibangun. Lalu yang berikutnya untuk elemen 6 dan 7, pemberdayaan staf di tingkat bawah, partisipasi aktif dan keterlibatan dalam proses pengukuran kinerja berkontribusi pada akuntabilitas organisasi. Dan data yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang menjadi alat praktis bagi pengguna agar dapat memantau aktivitas organisasi publik dan mengevaluasi akuntabilitas publik. Pengembangan ini untuk hipotesis 1H1F dan 1G. Lalu hipotesis 2 untuk terkait pengaruhnya kepada capaian kinerja organisasi. Informasi kinerja memberikan kesempatan untuk menetapkan tujuan yang jelas, memberikan informasi mengenai strategi tugas yang lebih baik, maka pengukuran kerja membantu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dan mempengaruhi kinerja organisasi. Penggunaan informasi kinerja untuk perencanaan strategis itu berhubungan positif dengan kinerja organisasi yang lebih baik. Pengembangan hipotesis ini selaras dengan teori goal setting teori bahwa tujuan yang jelas dan terukur memberikan fokus dalam operasi dan meningkatkan kinerja. Ini untuk pengembangan hipotesis ini untuk elemen 1 dan 2 yang terkait dengan capaian kinerja. Untuk elemen 3-5, logic model itu dapat membantu manajer publik dalam meningkatkan efektivitas program yang ujungnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Lalu ukuran kuantitatif dan kualitatif dapat memfasilitasi implementasi strategi organisasi dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dan komentar adalah narasi, ulasan penting untuk interpretasi informasi kinerja sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja secara umum.
Ini untuk hipotesis 2C sampai E. Dan pengembangan hipotesis yang terakhir, untuk elemen 6 dan 7, staf yang terlibat dalam pengembangan kerja cenderung merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, sehingga akan meningkatkan motivasi dedikasi untuk mencapai tujuan, sehingga akan meningkatkan kinerja. Data yang akurat dan data yang tepat waktu itu dapat mendukung di dalam penggunaan pengukuran kerja untuk mencapai tujuan pengambilan keputusan dan ujungnya dapat meningkatkan kinerja. Sehingga ini untuk hipotesis 2F dan 2G. Berikut adalah model penelitian yang ditawarkan, dan ada 14 hipotesis dan ada 5 variabel kontrol. Lokasi penelitian berada di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lalu objek penelitian adalah seluruh OPD, populasinya ada 1130. Samplingnya adalah purposive atau adjustment sampling, minimal pejabat eselon 4. Pengumpulan data menggunakan mixed method dengan strategi explanatory sequential, dan alat analisis menggunakan SPSS 22, WPLS 8, dan NVivo 15. Kuesioner menggunakan berasal dari paper-paper yang terdahulu, yang relevan, dan melalui proses penyesuaian di Indonesia. Dilakukan dengan cara konsultasi dengan para ahli, dengan pembimbing, dan dengan praktisi di Pemda. Lalu setelah itu, sebelumnya ada proses translasi dari Inggris ke Indonesia, lalu Indonesia ke Inggris, dan kembali lagi Inggris Indonesia. Lalu ada konsultasi, dan yang ketiga melakukan pilot test untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Lalu ada variabel dependent, yaitu kinerja organisasi diambil dari penelitian terdahulu, ada 7 item pertanyaan, dan akuntabilitas publik juga sama, serta variabel kontrolnya. Di sini adalah bagan gambar untuk tahapan-tahapan prosedur dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Dimulai dari sebelah kiri, tahap kuantitatif, tahap pertama, pengumpulan data, translasi, ada pilot test, ada sampel, minimal 315 menggunakan web power, lalu distribusi kuesioner menggunakan GFORM dan tatap muka. Setelah dikumpulkan, dianalisis menggunakan SPSS dan WPLS, dan ada beberapa hasil interpretasi untuk kuantitatif. Nah, berdasarkan hasil dari kuantitatif ini menjadi dasar untuk pengumpulan data kualitatif. Nah, strategi yang saya pakai di sini menggunakan salah satu strategi yang menurut Vekantes, yaitu untuk mengkonfirmasi hasil dari kuantitatif. Nah, di dalam tahap kualitatif ini, penentuan partisipan melihat hasil dari kuantitatif, yaitu outlier dan means, lalu mencocokkan kesediaan dengan partisipan bila mereka bersedia. Lalu proses wawancara dilakukan daring maupun luring. Proses wawancaranya adalah semi terstruktur, direkam, dan nanti ditranskrip. Analisisnya menggunakan NVivo 15, dan hasilnya adalah pengkodean, pengembangan tema berdasarkan kode, lalu tema-temanya saling berkaitan, dan interpretasi sesuai pertanyaan penelitian. Menyesuaikan juga dengan masing-masing elemen di dalam maturitas pengukuran kinerja. Yang pertama, tahap kuantitatif untuk hasil penelitian. Penelitian dilaksanakan 5 bulan 3 minggu dari 18 November sampai 8 Mei. Total respon yang didapat adalah sebesar 765 respon, tetapi dari 700 sekian ada kuesioner yang tidak lengkap, tidak sesuai, dan respon ganda dan menolak mengisi, sehingga dieliminasi 357, sehingga yang dipakai di dalam penelitian ini adalah 408. 408 masih memenuhi standar minimal. Lebih banyak pengumpulan data menggunakan manual sebesar 77,25%. Di sini untuk profil responden, gender perempuan mendominasi di kelompok usia 41 sampai 50.
Lalu untuk pendidikan sarjana dan magister mendominasi. Untuk jabatan mendominasi adalah kepala sub bagian atau bidang. Di dalam durasi menjabatnya yang mendominasi 2 sampai 5 tahun, dan lama sebagai ASN mendominasi di atas 15 tahun. Dari profil atau demografi responden ini memperlihatkan bahwa responden yang mengisi kuesioner dianggap cocok atau memenuhi kriteria. Untuk menjawab pertanyaan pertama, terlihat bahwa dari rata-rata atau means dari setiap elemen, yang tertinggi adalah untuk penggunaan strategik atau strategic index, yaitu informasi kinerja banyak digunakan untuk dalam proses perencanaan strategis. Misalnya di dalam RPJMD Renstra sebesar 4,21. Sedangkan untuk kepemilikan itu yang paling rendah sebesar 3,70. Dan secara total rata-rata indeks maturitasnya itu sebesar 3,98. Cukup tinggi dibandingkan riset sebelumnya dilakukan di New Zealand, meskipun di bidang yang berbeda. Di sana juga sekitar 3,67 kalau tidak salah. Lalu untuk uji normalitas ada menggunakan chi-square, datanya tidak normal. Menggunakan W-power juga terbukti, jadi 2 kali uji terbukti bahwa tidak normal. Lalu ada common method variance untuk melihat apakah ada common method bias. Dari 2 tes yang digunakan, Harman dan Viv, itu terbukti tidak ada common method bias. Lalu uji homogenitas, perbedaan antara waktu dan wilayah, terbukti bahwa datanya homogen. Lalu untuk loading score, dari tes yang dilakukan dari 7 variabel independen dan 2 variabel dependen, ada beberapa yang dieliminasi karena faktor loading yang rendah dan AV yang rendah, yaitu di utility index, strategi index, outcome index, ownership index, dan data index. Ini untuk construct reliability dan discriminant validity. Cronbach alphanya semua di atas standar. Dan juga untuk discriminant validity-nya di atas standar juga. Jadi memenuhi kriteria. R-square-nya mendekati medium. Lalu untuk model fit-nya memenuhi kriteria. Lalu untuk SQ-square-nya di atas 0, bagus, memenuhi. Dan effect size-nya dari small sampai medium. Ini untuk model penelitiannya dan hasil penelitiannya. Untuk hipotesisnya, dari 14 hipotesis, 11 terdukung dan 3 tidak terdukung. Dan beberapa variabel kontrol yang terbukti signifikan, positif, negatif, dan tidak signifikan. Seperti ini. Lalu dari hasil kuantitatif tadi masuk ke dalam tahap kualitatif. Nah, berdasarkan data outlier ini, peneliti memilih partisipan yang akan diwawancarai berdasarkan kesediaan mereka, lalu dihubungi dan minta kesediaan waktu. Ada yang bersedia, ada pun juga yang tidak bersedia. Nah, dari data tersebut, wawancara dilakukan dari 19 Mei sampai 30 Juni 2025. Media wawancaranya ada bertemu langsung dan juga via Zoom. Totalnya ada 22 orang. Untuk jenis kelamin atau gender ada 11 laki-laki dan 11 perempuan. Durasi wawancara tercepat 29 menit 40 detik dan terlama 96 menit dan 10 detik. Proses analisis data kualitatif menggunakan Brown and Clark, dari membiasakan diri dengan data, membuat kode, mencari tema, meninjau tema, sampai membuat laporannya.
Dari pengelolaan data in vivo berdasarkan masing-masing elemen di dalam maturitas dan akuntabilitas dan kinerja organisasi, beberapa kutipan dan menentukan temanya ada sekitar ini. Nah, berdasarkan hasil olah data kualitatif, nah di sini untuk menjawab ada 3 hal. Yang pertama, kenapa hipotesisnya tidak terdukung? Ada 3. Lalu kenapa faktor effect size-nya itu rendah dan mencapai menengah? Dan kenapa skor rata-rata rendah untuk satu variabel atau elemen di dalam maturitas, yaitu ownership. Nah, dari pengolahan data kualitatif terlihat bahwa kenapa hipotesis itu ditolak. Untuk yang outcome index, di sini tema utamanya adalah karena adanya kapasitas dan formalitas organisasi. Dibentuk oleh adanya keterbatasan sumber daya, formalistik laporan kinerja, dan faktor kepemimpinan dan politik, menyebabkan outcome index itu tidak dapat atau tidak terbukti mempengaruhi akuntabilitas publik. Sedangkan adanya lag waktu pelaporan, narasi laporan kinerja yang tidak komprehensif, dan minimnya dukungan manajemen itu membentuk kualitas pelaporan dan dukungan manajerial, sehingga menjadi alasan kenapa komentari indeks itu tidak dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang berikutnya, kualitas data kinerja, kapasitas dan kompetensi SDM, keterbatasan institusional itu menjadi alasan atau membentuk kualitas data dan kapasitas organisasi menjadi alasan kenapa data indeks itu tidak berpengaruh kepada capaian kinerja organisasi. Dan kompleksitas teknis, penentuan ukuran dan target kerja, kapasitas dan motivasi sumber daya manusia, tata kelola dan dinamika organisasi itu membentuk kendala teknis organisasi, menyebabkan kenapa skor min yang rendah untuk ownership index. Simpulan yang pertama, secara keseluruhan, Pemda sudah menggunakan informasi kinerja untuk berbagai aktivitas dan keputusan organisasi. Terbukti dari skor minnya cukup tinggi, yaitu 3,98. Nilai tertinggi dicapai oleh elemen 2, yaitu informasi kinerja digunakan untuk penyelarasan dan prioritasi strategis, dan elemen kepemilikan itu yang paling rendah. Berikutnya, elemen penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan, elemen keragaman, kelengkapan, dan kualitas, ukuran elemen kepemilikan internal atas kerangka kerja itu berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan capaian kinerja organisasi pemerintah daerah. Sedangkan elemen kedalaman, insight dari komentar, dan elemen data dan akurat dan tepat waktu masing-masing berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Dan yang terakhir, elemen kerangka kerja hasil berpengaruh pada kinerja Pemda dan tidak berpengaruh pada akuntabilitas publik. Simpulan 3, faktor rasional dan simbolis memiliki peran dalam penggunaan pengukuran kerja di Pemda Indonesia. Dalam konteks maturitas pengukuran kerja, faktor teknis seperti data, sistem pelaporan kerja, anggaran, dan sumber daya manusia adalah faktor yang menjadi alasan kenapa Pemda belum dapat mencapai akuntabilitas publik dan kinerja yang maksimal. Praktek simbolik dalam manajemen pengukuran kerja Pemda di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh faktor politik dan regulasi. Implikasi penelitian, implikasi teoritis. Penelitian ini mendukung penggunaan 3 teori yang disarankan, yaitu goal setting theory, organization control theory, dan institutional theory. Untuk metodologinya, untuk mixed method dianggap cocok karena dapat secara holistik untuk melihat apakah model ini bisa diterapkan di Indonesia dan kenapa hasilnya seperti itu. Implikasi praktis, informasi kinerja dapat digabung dengan sistem lain, misalnya untuk sasaran kinerja pegawai, dikaitkan untuk capaian kinerja sampai level individu. Lalu penerapan logic model di dalam Pemda itu bisa lebih ditingkatkan lagi, karena terbukti di sini masih belum
maksimal, padahal sudah ada regulasinya. Keterbatasan dan arah penelitian mendatang. Keterbatasannya, model motoritas, pengukuran kerja, dan penelitian ini hanya menguji dari sudut pandang pemerintah daerah, sehingga diharapkan di penelitian berikutnya dapat diperluas. Lalu penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas publik sebagai variabel dependen. Untuk penelitian berikutnya dapat mengikuti beberapa riset sebelumnya yang mengatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan variabel mediasi dan dapat ditingkatkan akuntabilitasnya menjadi akuntabilitas sosial mengikuti tren penelitian saat ini. Lalu pengukuran variabel kinerja organisasi memiliki risiko bias positif karena menggunakan kuesioner. Penelitian kali ini tidak berhasil mendapatkan laporan kinerja atau pengukuran kinerja untuk mengukur variabel kinerja organisasi dari data archival atau dari sumber-sumber yang lain, sehingga penelitian berikutnya dapat ditingkatkan. Metode campuran untuk penelitian ini dapat ditingkatkan atau menggunakan strategi yang berbeda. Artinya dapat menggunakan eksplorasi dulu, dieksplorasi atau kualitatif dulu baru kuantitatif. Dan yang terakhir, sampel ini menggunakan sampel yang terbatas, yaitu di Pemda Jateng dan DIY, sehingga ada masalah juga di dalam generalisasi, sehingga penelitian berikutnya dapat memperluas sampel ke luar Jawa untuk meningkatkan validitas dan generalisasi temuan. Demikian presentasi penelitian disertasi saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.